warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan makalah kami dengan judul kepailitan. Materi pertama, pengertian kepailitan, akan dijelaskan oleh saya sendiri. Pengertian kepailitan sendiri secara terminologi merupakan kata yang berasal dari kata dasar pailit sebagai bahasa Belanda pailet yang artinya bangkul. Selain kata pailet dalam bahasa Belanda dikenal juga kata pailet verklaring yang artinya pengumuman bangkrut berdasarkan putusan pengadilan. Nah, berdasarkan pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang mengatakan bahwa kepailitan sebagai sita umum atas semua kekayaan debitur pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas sebagaimana diatur dalam undang-undang. Tujuan hukum kepailitan itu merupakan suatu bentuk usaha bersama baik antara kreditor dan debitor untuk mendapatkan pembayaran bagi semua kreditor secara adil dan proporsional sesuai dengan peraturan yang sudah ada dan ditetapkan. Kemudian syarat-syarat menyatakan pailit itu tercantum dalam pasal 2 Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004. Kemudian pihak yang bisa mengajukan permohonan pernyataan kepailitan berdasarkan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 disebutkan bahwa yang pertama pihak debitur, satu atau lebih kreditur, ketiga seorang jaksa penuntut kepentingan umum, 4 Bank Indonesia apabila debiturnya adalah bank, kelima Badan Pengawas Pasar Modal apabila debitur merupakan perusahaan efek, lembaga clearing dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, dan terakhir Menteri Keuangan apabila debiturnya adalah perusahaan asuransi atau perusahaan reasuransi, dana pensiun atau badan usaha milik negara yang bergerak di bidang kepentingan umum. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pihak-pihak yang dapat dinyatakan pailit. Yang pertama yaitu orang perorangan, yaitu individu baik laki-laki maupun perempuan yang telah menikah maupun yang belum menikah. Itu diatur dalam pasal 4 UUK dan PKPU. Kemudian yang kedua, perserikatan dan perkumpulan tidak berbadan hukum. Itu diatur dalam pasal 5 UUK dan PKPU. Yang ketiga yaitu perseroan, perkumpulan, koperasi maupun yayasan yang berbadan hukum. Itu diatur dalam pasal 5 UUK dan PKPU. Kemudian yang keempat yaitu harta warisan. Diatur dalam pasal 207 UUK dan PKPU. Kemudian dasar hukum kepailitan yang pertama diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Yang pertama yaitu pasal 1131 KUH Perdata, yang kedua pasal 1132 KUH Perdata, yang ketiga yaitu pasal 1133 KUH Perdata, yang keempat pasal 1134 KUH Perdata. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. asas-asas kepailitan. Asas-asas kepailitan diatur dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan PKPU, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, ada asas keseimbangan. Undang-undang ini mengatur beberapa ketentuan yang merupakan perwujudan dari asas keseimbangan, yaitu di satu pihak terdapat ketentuan yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh debitur yang tidak jujur. Di lain pihak terdapat ketentuan yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh kreditor yang tidak beretikat baik. Yang kedua, ada asas kelangsungan usaha. Dalam undang-undang ini terdapat ketentuan yang memungkinkan perusahaan debitur yang prospektif dapat dilangsungkan. Yang ketiga, ada asas keadilan. Dalam kepailitan, asas keadilan mengandung pengertian bahwa ketentuan mengenai kepailitan dapat memenuhi rasa keadilan bagi pihak yang berkepentingan. Asas keadilan ini untuk mencegah terjadinya kesewenang-wenangan pihak penagih yang mengusahakan pembayaran atas tagihan masing-masing terhadap debitor dengan tidak memedulikan kreditor lain. Yang terakhir ada asas integrasi. Asas integrasi dalam undang-undang ini mengandung pengertian bahwa sistem
saya Rina Intira Palawa ingin melanjutkan materi yang terakhir, yaitu kesimpulan. Kepailitan merupakan suatu proses untuk mengatasi pihak debitur yang mengalami kesulitan keuangan dalam membayar utangnya setelah dinyatakan pailit oleh pengadilan. Karena debitur tidak dapat membayar utangnya, sehingga harta kekayaan yang dimiliki debitur akan dibagikan kepada para kreditur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.